Kecamatan Rembang. Sebelum saya presentasikan hasil dari inovasi saya, terlebih dahulu biar kita semua semangat, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat! Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan ini, kesempatan yang sangat berbahagia bagi diri saya karena diberikan waktu dan kesempatan untuk berbagi praktik baik terkait dengan inovasi pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Ini saya mengambil mata pelajaran IPAS kelas 5, materinya adalah kegiatan ekonomi. Barangkali ada yang bertanya kenapa kegiatan ekonomi itu masuk di semester 1, karena saya mengambil referensi dari buku IPAS yang sudah direvisi bahwa materi kegiatan ekonomi ini masuk di semester 1 bab kedua majulah daerahku. Kemudian itu jalan yang pertama, latar belakang kenapa saya mengambil inovasi pembelajaran mendalam pada materi IPAS. Karena apa? Saya merasa selama ini saya mengajar masih banyak pembelajaran saya yang konvensional, atau mungkin masih banyak menggunakan strategi atau model yang lama. Sehingga pada kesempatan kemarin ketika saya melaksanakan inovasi tersebut, saya ingin membangun kesadaran peserta didik terkait dengan bagaimana peserta didik itu menjadi pembelajar yang aktif, termotivasi secara intrinsik, serta aktif mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan, khususnya dalam mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Kemudian bagi murid, kenapa saya mengambil inovasi ini pada mata pelajaran IPAS? Karena saya melihat bahwa selama ini para murid itu hanya belajarnya secara hanya belajar konsep, jadi kurang mengena atau kurang kontekstual. Maka pada kesempatan itu saya mencoba untuk mengkontekstualkan pembelajaran dengan kehidupan nyata yang nanti saya padukan antara pembelajaran dengan kegiatan kokurikuler juga. Kemudian berikutnya, tujuan inovasi yang saya ambil adalah membentuk kesadaran, memotivasi dan kemampuan beradaptasi murid untuk menghadapi tantangan masa depan, khususnya dalam tantangan di abad ke-21. Kemudian saya juga mendorong kolaborasi dan kreativitas dari rekan-rekan sejawat. Inovasi pembelajaran yang saya buat, yang pertama dengan pemanfaatan digital, yaitu aplikasi YouTube untuk menampilkan video pembelajaran. Berikutnya adalah saya memanfaatkan kecerdasan artifisial, yaitu ChatGPT untuk memperoleh informasi atau referensi. Kemudian saya juga mengkolaborasikan dengan pendekatan diferensiasi. Lalu kontekstualnya adalah anak-anak saya ajak untuk melakukan wawancara dan kunjungan langsung kepada penjual yang ada di kantin. Berikutnya adalah membuat proyek, kemudian ada bermain peran atau role playing. Untuk kendalanya, ini dari karakteristik peserta didik yang beraneka ragam. Di situ saya menemukan, misalkan pada saat kegiatan diskusi itu ada beberapa siswa yang kurang aktif, kemudian ada yang suka bermain sendiri. Kemudian di situ kendala yang berikutnya adalah pada masalah waktu, karena dalam satu pembelajaran itu saya mengambil beberapa tujuan pembelajaran. Jadi ada beberapa kegiatan yang kalau di mana itu mungkin waktunya itu membutuhkan waktu yang lama. Maka untuk strateginya, yang pertama adalah saya melakukan pendampingan secara personal
Kemudian saya memanajemen waktu dengan maksimal. Itu saya dengan menggunakan timer. Untuk dampaknya, yang saya lihat itu murid terlihat lebih antusias, mampu mengaitkan teori dengan kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari atau secara kontekstual. Kemudian hasil asesmennya adalah meningkat. Kemudian untuk inquiry kolaboratif pada inovasi ini saya menggunakan tahapan-tahapan, yaitu assess, menilai atau mengidentifikasi masalah, lalu merancang atau desain, implementation, measure, reflect, and change. Kemudian pada proses assess atau identifikasi, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, melalui beberapa cara dengan menggunakan angket, dengan wawancara, dengan menggunakan formulir dan pengamatan dan sebagainya. Di mana ditemukan bahwa murid itu kurang memahami keterkaitan antara konsep IPAS dengan kehidupan sehari-hari, lalu inovasi dan media serta strategi pembelajaran yang masih sangat terbatas. Kemudian saya belum menerapkan pembelajaran berbasis proyek, kemudian pendekatan diferensiasi belum maksimal. Kemudian saya mendesain bersama dengan rekan-rekan guru yang lain, termasuk diantara saya juga melibatkan orang tua dalam desain ini, karena nanti keberlanjutan dari kegiatan pembelajaran ini adalah pada kegiatan kokurikuler, yaitu menyusun rencana pembelajaran adalah membuat alat peraga, menyiapkan video pembelajaran NKPD, kemudian ada mempersiapkan role playing, berkomunikasi dengan pemilik kantin di sekolah, orang tua, rekan sejawat, kemudian nanti ada tindak lanjut dalam kegiatan kokurikuler berupa market day. Kemudian untuk implementasi, ini saya mengambil topik kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Di situ tujuan pembelajarannya, para murid itu dapat mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya jual beli, lalu aktivitas ekonomi yang terjadi pada kegiatan jual beli, memahami prosesnya, kemudian menentukan peran produsen, distributor, dan konsumen itu nanti melalui kegiatan role playing atau bermain peran. Kemudian pada kegiatannya saya tidak urutkan sifat-sifatnya, saya hanya mengambil berdasarkan prinsip pembelajaran ada berkesadaran, makna, dan pengembirakan. Pada prinsip berkesadaran terlihat dari kegiatan pembelajaran ada menanyakan kabar, berdoa, dan absensi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian ada lagi satu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran murid adalah dengan kegiatan mindfulness dengan teknik stop yang biasanya saya lakukan selama kurang lebih 3-5 menit. Berikutnya masih kegiatan bermakna. Ini kalau tadi berkesadaran, kalau sekarang bermakna bagi murid. Ini ada kegiatan kunjungan dan wawancara ke kantin sekolah. Setelah sebelumnya anak sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kegiatan yang ada di kantin sekolah, khususnya adalah kegiatan jual beli. Berikutnya setelah tadi anak-anak mengamati kegiatan jual beli, kemudian wawancara di kantin, berikutnya yang bermakna adalah penanaman konsep. Itu saya lakukan dengan pendekatan diferensiasi, kemudian pemanfaatan digital. Diferensiasinya adalah diferensiasi proses, di mana di situ ada menggunakan bacaan yang singkat, bacaan yang padat, kemudian ada dengan menggunakan video pembelajaran, juga menggunakan kecerdasan artifisial berupa ChatGPT. Berikutnya masih kegiatan bermakna, dilanjutkan dengan saya membagi LKPD, kemudian ada kegiatan diskusi kelompok terkait dengan kegiatan jual beli, kemudian ada kegiatan membuat poster, ini terkait dengan kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Di sini saya mulai menggunakan timer itu dari awal.
timer karena kegiatannya banyak. Supaya lebih optimal itu saya gunakan timer, termasuk pada kegiatan membuat poster. Salah satu aktivitasnya adalah posternya itu sudah saya siapkan gambar dan tulisan yang sudah dipotong, anak itu tinggal menempel, mengklasifikasikan mana kegiatan produksi, mana distribusi, dan mana konsumsi. Berikutnya adalah hasil dari kegiatan tadi adalah anak-anak kemudian melakukan presentasi di depan kelas. Setelah selesai pembelajaran, kemudian berikutnya adalah melakukan refleksi. Saya biasanya menggunakan sticky note, itu anak-anak di situ menempelkan sticky note yang berisi tulisan, apakah di situ senang, ataukah biasa saja, atau mungkin sedih dan sebagainya. Berikutnya di kegiatan penggembiraan. Nah, ini yang saya temukan di sini aha momennya itu pada saat kegiatan role playing, di mana anak-anak berperan, ada yang sebagai produsen, ada yang konsumen, dan ada yang sebagai distributor. Berikutnya kegiatan penggembiraan, saya terlibat dengan bernyanyi dan SPG. Untuk pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ini untuk memahami tadi sudah saya jelaskan nih, ada dengan bahan bacaan, ada dengan video, ada dengan penjelasan singkat dan kecerdasan artifisial. Untuk mengaplikasi ada kunjungan, wawancara, diskusi, membuat poster, kemudian role playing. Merefleksi, tadi anak-anak maju, kemudian memaparkan, kemudian melakukan refleksi pembelajaran. Berikutnya kemitraan, ini saya jelaskan lebih singkat, dengan penjual di kantin, kemudian dengan orang tua. Kenapa dengan orang tua? Jadi saya sambungkan dengan kegiatan kokurikuler. Setelah pembelajaran kegiatan ekonomi, hari Senin, hari Sabtunya itu anak-anak mencoba membuat makanan di rumah. Hari Jumatnya, anak-anak mencoba membuat makanan di rumah pada Jumat sore, itu bekerja sama dengan orang tua. Kemudian pada hari Sabtunya itu saya bekerja sama dengan teman sejawat, meminta untuk kelas lain itu berperan sebagai konsumen dalam kegiatan market day. Di situ juga anak-anak diajak untuk menunjukkan kreativitasnya. Di sini ada membuat embalase, ada membuat poster-poster bagaimana supaya pembeli itu tertarik untuk membeli dagangannya. Terima kasih. Itu untuk asesmen pembelajaran seperti biasa yang Bapak Ibu lakukan. Ada formatif, ada sumatif. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.